Berpikir dia cak mano anak aku kuliah, berpikir dia cak mano aku punya rumah, berpikir dia cak mano kalau aku punya kendaraan, berpikir. Sehingga apa? Orang yang kalau selalu berpikir apa yang akan terjadi di masa depannya, pasti orang ini banyak upaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menjawab salam dengan semangat. Saya doakan masuk surga, yang kurang semangat masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Yang kita banggakan, Kepala Desa Bumuli 1, Kakanda kami Bapak Andi Hartawan, Sahibul Bait, keluarga besar daripada Bapak Muhammad Syafi'i bin Syamir, dan orang tua kita tadi yang telah mimpin Yasin, Bapak Haji Lukman, juga kakanda kami yang mimpin tadi mimpin tahlil ya, yang mimpin Yasin kakanda kami Bapak Haji Dasril. Semuanya sahibut ta'ziyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Itu sudah oke tadi. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya, nama lengkapnya Haji Muhammad Atik Fahmi LC MAG. Kami pimpinan pesantren modern Arisalah dan juga pesantren Mazra'illah. Saya putra daripada Kiai Haji Syaiful Hadi Ma'afi BA, pendiri dua pesantren tersebut. Saya alhamdulillah lahir di kota Lubuk Linggau dan diberi kesempatan oleh Allah untuk kuliah di negeri Yaman selama 6 tahun di situ. Dan alhamdulillah Pak Haji Lukman dan juga Pak Kades, santri kami yang dari Arisalah itu sudah 25 orang sekolah di Yaman, tepatnya di kampus Al-Ahqaf Universitas Yaman. Saya terima kasih kepada keluarga besar dan desa ini diundang di sini, dan alhamdulillah betapa indahnya desa ini dengan jalannya yang berlobang-lobang. Mohon maaf ini Pak Kades ya, agak mano perut saya tadi ya. Tapi ya inilah namanya kita hidup bersama-sama, atau hidup orang yang ditinggal daerah aslinya. Seburuk-buruk apapun kondisi tempat dia tinggal akan jauh lebih indah, walaupun tempat yang jauh dari keluarga itu mungkin lebih mewah. Dan kami alhamdulillah, mohon maaf ini mungkin ceramah agak lama karena saya sudah makan siang. Kamu berejolah ya, tapi tidak usah khawatir, insya Allah saya ceramah paling cuma sampai jam 5 sore. Setuju? Yang setuju mono.
Insya Allah tidak lama-lama. Yang pasti lamolah perjalanan saya daripada ceramah. Saya datang tadi 2 jam, balik kaget 2 jam, 4 jam bolak-balik, ya. Dan ceramah saya insya Allah tidak sampai 2 jam, apalagi 4 jam. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu, ya. Yang penting tuan rumah tolong pastikan amplopnya. Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, duduk kita siang hari ini subhanallah mendengarkan bacaan surah Yasin dan tahlil. Bagi orang yang meninggal dunia akan merasakan ini sangat bermanfaat, bahkan lebih manfaat daripada sikok bagi duo. Yasin yang dibaca dengan indah oleh kakanda kami Haji Dasril, tahlil yang dipimpin dengan mendayu-dayu oleh orang tua kami Bapak Haji Lukman, itu semua dihadiahkan untuk Bapak Muhammad Syafi'i dan untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita, jauh lebih indah bagi mereka. Kalau Pak Andi Hartawan tidak cayo, matilah. Kalau tidak cayo, kadang-kadang kita ngomong cah ini banyak orang tidak cayo. Gek melamati baru oh nyoninya benar nih. Ya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun tadi mungkin ada di hati kita agak rutukan, ayalang kelamo maco Yasin, sampai ada yang diulang-ulang, salamun qaulam mir rabbir rahim, sampai Kak Dasir mengulang ketiga. Oh ibu, bacaan yang dibaca oleh kakanda kami Dasril tadi, salamun qaulam mir rabbir rahim, itu ucapan bagi orang yang masuk surga. Tuh, wong yang masuk surga, wong yang masuk kuburnya penuh dengan amal soleh, kata sambutannya adalah salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat wahai Muhammad Syafi'i. Kalau seandainya Pak Haji Lukman meninggal, selamat wahai Pak Haji Lukman. Ya, kita doakan beliau panjang umur. Amin. Wong lama tiga lo dia hidup dewean. Berejo bulo. Jadi Bapak Ibu, apalagi beliau tadi ketika baca doa berulang kali, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Bagi orang yang faham, mendengar doa itu luar biasa. Apa maknanya? Ya Allah, jangan bebankan kami ma la taqata lana bih, yang di luar kemampuan kami. Itu mak sayang, kita ni tak paham. Name kendak bacaan tuh jadi melengos. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau yang paham, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan bebankan kepada kami. Kenapa? Sesuatu yang kami tak sanggup. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangankan kematian, di dunia ini banyak kita ini merasakan beban yang menurut kita di luar kemampuan kita. Ya. Nengok bini banyak kendak, contoh be. Apa uji Pak Kades? Kapan boleh biniku kak mata ya? Contoh. Awas, ayo jangan ribut. Kenapa? Terasa beban berat. Itu pula Ayu tadi punya laki banyak tingkah. Kapan boleh? Ya. Tapi subhanallah, karena Pak Kades dengan istrinya ngerti doa ini apa? Baca Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan nian bebankan kami sesuatu yang tak kami sanggup. Makanya berkat doa ini Allah kasih kita tuh beban yang biasa-biasa baik. Beban yang mungkin dirasakan oleh semua orang. Ya. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Saya belum mulai ceramah, itu baru pembukaan baik tadi ya. Isi ceramah yang sebenarnya adalah sebuah hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Majah, yang hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya, dari mana Abu Hurairah berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sedang bersama Rasulullah. Faja'ahu rajulun minal ansar. Datang seorang laki-laki dari kaum Ansar. Fasallama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang mengucap salam, lalu dia berkata dan bertanya kepada Nabi, "Ayul mu'minina afdal?" Wong mukmin yang cak mano yang paling mulia? Lalu Nabi menjawab, qala ahsanuhum khuluqa, orang yang akhlaknya paling baik. Thumma qala, kemudian laki-laki ini bertanya balik, fa ayyul mu'minina akyas, mukmin yang cak mano yang paling cerdas? Apa jawab Nabi? Dua. Apa jawabnya yang pertama? Aktsaruhum lil mauti dzikra, mukmin yang paling cerdas, orang yang paling banyak ingat kalau dia bakal mati. Yang kedua, wa ahsanuhum musti'dada lima ba'dahu, orang yang paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian itu sendiri. Ulaikal akyas, itulah wong yang paling cerdas. Bapak Ibu, mohon maaf, saya mau mengasih analogi. Orang yang paling berpikir tentang itu pasti orang yang paling hebat usahanya. Ya, berpikir dia cak mano anak aku kuliah, berpikir ya cak mano aku punya rumah, berpikir ya cak mano kalau aku punya kendaraan, berpikir sehingga apa? Orang yang kalau selalu berpikir apa yang akan terjadi di masa depannya, pasti orang ini banyak upayanya, banyak usahanya, banyak yang dibuat. Ya, begitu juga dengan kematian. Kalau orang itu sadar dirinya bakal meninggal dunia, pasti dia juga akan banyak persiapan. Cuma bedanya, kalau urusan dunia yang dipersiapkan duit, kalau urusan akhirat yang dipersiapkan apa? Pahala. Bangun rumah tanpa duit mustahil. Ya, nanam bebek di kebun tanpa duit mustahil. Mak itu juga kamu yang nak masuk surga tanpa pahala. Kira-kira tak pakai deh, mak mana nak masuk surga? Kalau seandainya orang itu tak punya pahala. Sekarang coba pikir, kenapa? Pahala, nikmat kubur tidak bisa dibeli dengan duit. Di dunia ini banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan duit. Contohnya apa? Sehat. Bayar dokter dengan duit, tapi sehat belum tentu. Berapa banyak orang berobat sampai ke luar negeri, duit banyak keluar, pulang pun belum sehat. Coba lihat. Apalagi urusan surga sama neraka. Ini jangan main-main. Siapa yang sudah penyakap pelingan tanah untuk kuburan? Belum ada. Tanda kalau kita tidak tahu mati di mana. Walaupun Pak Kades kita tinggalnya di Bomole 1, belum tentu matinya di Bomole 1. Siapa tahu di Australia. Ngayal dikit. Namanya juga wong ngayal. Siapa tahu ninggalnya di Palembang. Oke lah kalau di Palembang, bisa mayatnya dibawa balik ke sini. Tapi lihat orang-orang yang berangkat haji, repot kalau mayatnya dibawa ke sini. Maka Fahmi ingatkan wong tua kalau di sini. Sebagaimana di dunia kita mempersiapkan tabungan, maka jangan lupa sebagaimana kita bakal meninggal dunia, kita harus mempersiapkan tabungan juga.
Cuma bedanya kalau di dunia dalam bentuk harta, tapi kalau di akhirat dalam bentuk pahala. Sayangnya Pak Kades, pahala ini tidak ketengokan, tidak tahu warnanya, apa ke merah, apa ke biru. Contoh Pak Kades tadi nyambut saya, itu pahala. Apalagi nyambut dengan senyum, Assalamualaikum Pak Ustadz, itu pahala. Sudah sedekah. Salaman dengan saya, bergugur dosa. Itu baru senyum nih. Apalagi ibu-ibu senyum dengan aku, bahaya, bukan pahala. Aku paling ngeri Pak kalau ibu-ibu nih bersenyum sama cak kamu yang betina pucuk panggung tuh. Nah, itu bahaya, bukan pahala. Ya, mulai Ustaz Fahmi nak nyinggung. Tidak nyinggung. Kalau ada iyo ngaku Maka sebagaimana kita di dunia mempersiapkan harta, lalu bagaimana? Mohon maaf Pak, yang ngejar kayo belum pasti. Yang nak jadi kades ya, persaingan nanti yang nak jadi presiden, yang nak jadi menteri, nak jadi anggota DPR, belum pasti jadi nian atau tidak. Tapi kalau mati pasti. Walaupun tidak mau, pasti mati. Jangankan yang mau Pak, yang tidak mau mati. Berapa banyak wong yang tidak galak mati, bahkan tidak terpikir oleh dia sore ini mati. Aku ngingetkan ngapa lagi diam kalau nih? Tuh, karena apa? Karena mengingat sesuatu hal yang pasti, mau tidak mau. Maka Fahmi ngajak galau-galau wong tua yang duduk di sini, ayo, apa persiapan kita? Kita ini Pak Haji Lukman berapa umur Pak Haji? 69. Ayolah bono. Mudah-mudahan sehat selalu. Kenapa kata Nabi? Ada orang bertanya dengan Nabi, ya, siapa nian yang paling baik? Apa jawab Nabi? Ya, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, bagus amalannya. Tapi siapa yang paling buruk? Man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang tapi buruk amalannya. Nah, yang inilah yang kadang-kadang meluat desa. Wong itulah tua masih maling. Ya, sawit kami dia itulah yang maling, awak ulah tua. Ada yang cek itu ada kan? Berarti alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah. Kalau ada kata ya alhamdulillah. Nih apalagi beliau ini khotib, mimpin, ini masya Allah ya. Kita doakan mudah. Ini mohon maaf saya ini ngucapnya Pak Haji Lukman karena kenalnya baru kenalan di masjid tadi beliau tuh sama Pak Mukhrawi. Pak Mukhrawi ini Muroni, ini wali santri kami, anaknya sekolah di Arisalah kemarin. Nah, balik kepada judul konten ceramah kita, Fahmi ngajak. Ayo Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah ya. Berikutnya saya nak ingatkan, siapa yang paling sedih? Yang ditinggal mati atau yang meninggal mati? Aku nak nanya sama wong Bomole satu nih. Siapa yang paling sedih kira-kira? Yang ditinggal mati atau yang meninggal mati? Yang paling sedih yang meninggal mati. Memang yang ditinggal mati sedih. Anak ditinggal mati wong tua sedih. Wong tua ditinggal mati anak sedih. Istri ditinggal mati suami sedih. Suami ditinggal istri mati. Kenapa diem galau bapak-bapak nih? Cak Agam nih anak bininya mati nih. Ya. Ngomong sedih terpaksa nih, sedih. Ada aja. Tapi ingat, sesedih-sedih wong yang ditinggal mati, yang paling sedih siapa? Yang meninggal. Bagaimana tidak?
Ini beliau Pak Muhammad Syafi'i 40 hari. Tuh, waktu yang meninggal masuk ke dalam kubur, ketika kita pulang dia teriak, "Oi anakku, oi istriku, oi tetanggoku, oi dulurku, oi sahabat-sahabatku, aku di sini dewean gelap basah kotor." Daktik lagi baju keren, daktik lagi ikat pinggang kepala ulo tu, daktik lagi. Daktik lagi sepatu kulit buaya tu, daktik lagi. Daktik lagi jam tangan sendirian, lampu tidak ada. Saat itu mohon maaf Pak Kades, siapa yang nak nyapa kita? Siapa nak negur kita? Siapa nak ngawani kita? Jangankan semalam, sejam pun kita dak kuawo. Pak Kades tadi duduk di sini sebentar, dak kati pas angin keluar dia. Ya. Apalagi di dalam kubur, la ilaha illallah. Tapi beruntunglah orang yang punya amalan. Apa dalam hadis Nabi tercatat di dalam kitab Asyarhus Sudur an ahwalil mauta wal kubur? Apa? Idza wudi'al abdul mu'min fi qabrihi, seorang hamba yang beriman kalau diletakkan ke dalam kuburnya, ihtausyathu a'maluhu sholihah, akan dikerubuni dengan amal soleh. Tuh, ketika lagi nangis sedih, siapa nama Pak MC kita ni tadi? Yusen. Assalamualaikum Pak Yusen. Contoh, beliau belum meninggal, ini contoh ketika beliau lagi sedih tuh, Pak Yusen nanya, "Siapa kau ni?" "Aku solatmu 5 waktu Pak Yusen." Baju putih bercahaya datang ngawani dia. "Assalamualaikum Pak Yusen." "Siapa lagi kau ni?" "Aku puasa Ramadanmu wahai Pak Yusen." Datang baju putih bercahaya. "Assalamualaikum Pak Yusen." "Siapa kau ni?" "Aku sedekahmu." "Ngapa tidak sepoteh solat sama puasa tadi?" 5.000 Pak Yusen. Sedekah 5.000 baju na alau. Bayu mikir Pak Yusen, jangan nyengir-nyengir. Iya. Datang duit yang dikeluarkan untuk istri, datang duit yang dikeluarkan untuk anaknya sekolah, datang duit yang dinjuknya untuk wong tua, datang membela. Senyum yang dikasih untuk sahabat-sahabatnya dengan tulus, datang membela. Apalagi yang sudah sempat berangkat haji, berangkat umroh, datang galau-galau menemani. Saat itu dia lupa dengan anak dulurnya. Kenapa? Amal solehnya datang menghibur. Dan mohon maaf Pak Yusen, bukan cuma menghibur, tapi membela. Lanjutan hadis tadi, ketika datang malaikat azab dari kaki, siapa yang bela? Solat. Ilaika anhu, minggir, jangan dekat-dekat Pak Yusen. Apa sebab? Kakinya pegel. Itu berdiri untuk sholat asar, maghrib, isya, subuh. Ditambah lagi kakinya pegel, imamnya lama. Itu pahala itu. Datang dari kaki, datang dari pocok, pala. Siapa yang bela? Haji dan umrohnya sama satu, pembelaan dia terhadap agama. Ketika Pak Kades di sini mendukung rumah tahfidz, mendukung ustadz-ustadz yang didik anak-anak kita baca Quran, itu akan nolong ketika datang malaikat azab dari kepala. Diusir dari kepala, datang dari perut. Siapa yang bela? Puasa Ramadannya yang ngusir malaikat azab. Ketika diusir dari perut, datang ke tangan malaikat azab tadi. Siapa yang bela? Sedekahnya dan nafkahnya untuk keluarga. Nah, coba bayangkan bapak-bapak, sholat lah tidak, puasa tidak, zakat malas, pelit nak matilah, haji umroh belum sempat, dengan bini nabok, dengan tetangga ngucap,
dengan kawan nak mudi baik. Nah deh, mak mano nih bu nasib nih kalau masuk dalam kubur. Mohon maaf, aku bukan nak ngato, ini cerita fakta. Siapa coba nak menolong kita Kak Dasril? Rokok Kak Dasril tak macam nolong. Ya, tak bisa Bapak Ibu. Tapi tadi per huruf surah Yasin yang dibaca Kak Dasril tadi, satu huruf nilainya 10 kebaikan. Bapak-bapak tadi yang ikut baca apa yang dipimpin oleh siapa? Pak Haji Lukman, dapat kebaikan. Nah, subhanallah. Apalagi sabar dengeri ceramahku nih, woi pahala itu. Ya. Subhanallah. Maka ibu-ibu wong tuaku galo-galo, ya, fahmi ngajak. Ayo. Mohon maaf Pak Yusen, apa beratnya sholat 5 waktu? Bapak-bapak, apa sholat? Bu, apa beratnya sholat 5 waktu? Dati beratnya. Satu sholat 5 menit. 5 kali 5 25. Kita punya waktu sehari berapa jam? 24 jam. 24 jam dikurangi 25 menit. Dak sempat sholat, Bu. Ay, aku galak cak mano. Kira-kira mohon maaf Pak Kades, lama mano sholat sama nyedot rokok sih kok. Lama lah nyedot. Apalagi sedotan pertama isapannya panjang, ngembusnya lembut. Wow. Bu, aku nak nanya, lama mana sholat sama ngaduk rendang? Ini ngaduk rendang tahan berjam-jam, sholat 5 menit. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Idak kuawo. La ilaha illallah. Itu 5 menit tuh Pak Yusen, sholatnya lah padek nian itu sholatnya. Kalau ada wong sholat subuh sampai 5 jam, gila. Matahari lah terbit pula. Dah kate-kate Pak wong sholat sampai 5 jam, sudah kate. Kalau ada imam bawa sholat sampai 5 jam, ketok kepalanya. Lah tak beres ini. Subuh sampai jam 8. Hati-hati Pak. Itu kalau sholat 5 menit. Belum lagi sholat gaya Pak Yusen. Allahu Akbar ladhalin, Allahu Akbar azim, Allahu Akbar. Rokaat kedua lain lagi, Allahu Akbar Fatihah yang cak tadi lah, Allahu Akbar rukuk sama baik Allah. Selesai. Ya apalagi ibu-ibu sholatnya nunggu iklan. Ini tahu tak Bu, Pak, tontonan ibu-ibu di dusun ini? 1 jam 12.30 tontonannya India Chandragupta. Habis Chandragupta tontonannya siapa? Gopi. Yang ketiga Andini, yang keempat Gangga. Wah, itu tontonannya. Minta maaf Pak, aku galak ngawanin bini nonton. Jadi hafal. Sampai kadang-kadang bertengkar, berebut remote. Kita nak nonton berita, dia nak nonton India. Dia bilang, ngeci kepala, nonton pula. Oh ibu, habis sholat, nonton lagi. Apalagi kadang-kadang ibu ini galak dikerjoi oleh sinetron. Nah, nonton film sinetron pas cocok pula. Contohnya apa? Tukaran suami. Nah, ada suami yang selingkuh. Pak Yusen baru balik dari masjid. Apa uji bini? Lanang sama galo. Loh, apa lagi kita kena tembak ini? La ilaha illallah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nonton India tahan berjam-jam sedikit pun tak pahala. Masa kita sholat 5 menit? Dak kuawo. Wahai mamang bibiku galo-galo, kita berkebun tahan bertahun-tahun. Dak kado sholat 5 menit kita dak tahan. Aku cuma nganjuk tahu, galak payu dak galak, deh. Aku ni gampang Mbak wongnya, ya. Cuma nganjuk tahu, setuju payu dak setuju dem. Karena kita kaget kalau sudah mati masing-masing. Paling Wak Lukman, Wak Haji Lukman, wong tua kita cuma nyolati bae. Allahu Akbar.
Habis itu naruh di kubur. Habis naruh kubur, deh. Nih, dengerin. Tahlil kita, Yasin kita, ini namanya tambalan. Yang namanya tambalan butuh bahan dasar. Kalau kita ke toko jahit, ya, minta nambal tapi tidak bawa celananya, nak nambal apa? Kita sholat tidak, puasa Ramadan lewat, terus yasinan sama tahlilan, apa yang nak ditambal? Ya, maka Fahmi ini ngenjuk tahu sebagai anak, sebagai keponakan. Bismillah, Ustaz, aku lah 30 tahun ninggalin sholat, tak kati urusan. Allah akan melihat taubat kita akhir hayat. Maka sekarang ini, apalagi Ramadan, ya, dah. Kira-kira Pak Kades, puasa Ramadan tuh berapa lama? Hah? Sebulan. Siapa yang ngomong puasa Ramadan sebulan sesat. Mohon maaf nih Pak Haji Lukman, agak beda mungkin dengan Pak Haji Lukman. Aku tidak pernah nengok wong puasa sebulan tidak kati. Kita puasa itu tidak puasa sehari, cuma dari jam pagi hingga sore. Malam tidak puasa gitu. Maka kalau ada yang ngomong kita puasa Ramadan sebulan penuh, sesat. Malam tidak puasa. Kita puasa cuma diminta oleh Allah habis subuh sampai maghrib. Setelah itu, jadi kita tuh cuma nunda makan, Pak. Yang biasanya sarapan diganti waktu buka. Yang biasanya makan siang diganti waktu sahur. Itu baik sebenarnya. Cuma namanya wong puasa wajar baik. Siang-siang nengok ibu-ibu jilbab hijau dikira cendol. Namanya juga wong puasa. Apalagi wong puasa sore-sore nengok bakwan nak bakwan, nengok pempek nak pempek, nengok cendol nak cendol. Tuh pucuk meja tuh ada galau. Allahu Akbar, teteguk sih kok. Itulah namanya puasa. Dak kado. Dari 12 bulan Allah cuma minta kita puasa tidak 1 bulan penuh, kita tidak sanggup. Jadi kalau nak dihitung Bapak Ibu, puasa kita ini berapa jauh? Biarlah Pak, ini aku dah lama lagi lah nak selesai ceramah. Ya. Bapak Ibu, kalaulah puasa kita Ramadan 30 hari, berarti puasa kita cuma 15 hari. Tak kado Bapak Ibu untuk 15 hari kita tak sanggup. Pak Kades? Tak kado, tak sanggup. Ya. Nah, ibu-ibuku yang dimuliakan oleh Allah, barangkali ceramah Fahmi pertama di daerah Bumuli 1, inilah yang bisa diingatkan dulu galau-galau. Dan saya bangga dengan wong Bumuli 1 ini menjaga sesuatu hal yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita yang dulu. Tahlilan, yasinan. Kalau ada yang ngomong ini bid'ah, tolong antarkan ke aku. Jangan kamu yang debat. Karena kalau kamu yang debat, kamu tidak punya ilmu. Ujungnya, pokoknya. Belako. Aku cuma berpesan Pak Haji Lukman, aku sebagai cucu, sebagai anak, ada yang ngomong apa yang kita lakukan bid'ah, kirim ke pesantren Arisalah. Antarkan dia Pak Kades, boleh diskusi dengan adik Pak Kades ini. Suruh dia diskusi. Jangan mencak-mencak ngomong sama wong yang tidak ngerti. Inilah kadang-kadang gara-gara perbedaan pendapat kita ini jadi pecah belah. Contoh sholat subuh, ada yang nak kunut, ada yang tidak nak kunut. Ribut gara-gara kunut. Ujung-ujungnya apa uji yang tidak sholat subuh? Untung aku tidak sholat. Mendak tuh aku milu ribut pula. Jadi yang merasa beruntung yang tidak sholat. Gara-gara wong yang ribut urusan kunut, urusan wirid bareng habis sholat
Jangan ribut, itu sunnah. Nak dilakukan jadi, nak tidak, nak doa masing-masing payo. Aku kalau nak ngungkap dalil tak cukup waktu. Aku tahu perut kamu lah lapar kalau. Ya. Betul lah Pak? Iya, aku nih lapar juga masalahnya. Jadi itu Bapak-bapak, aku cuma Pak Kades, ada yang model saya itu jangan sok pakam. Man kamu nak berdebat jangan dengan aku. Dengan aku nih yang ku tahu syarat ngurus KTP, ngurus NA. Man nak berdebat, berdebatlah dengan yang ahli. Makanya ada wong tua-tua kita nih yang masih ngamalkan amalan ajaran wong lama dulu, jago baik-baik. Kalau ada wong yang cak itu, amalkan untuk kau dewe. Ya, saya ngomong seperti ini bukan nak maksa dia milu kita, tapi jangan pula maksa kita laju nak milu dia. Apalagi sampai nodo kita sebagai ahlul bid'ah. Ini sengaja kami sampaikan supaya wong bumule ini punya apa namanya ketegasan. Kami ini ahlus sunnah wal jamaah. Kami nak yasinan bareng. Kenapa yasinan bareng lebih baik daripada ngeremik bareng? Mulai kamu, wah kami bahayanya nggak ada. Ya. Lah iyo. Nggak ada laju maco yasin masuk neraka. Nggak ada laju nyebut tahlil la ilaha illallah masuk neraka. Lagu cak mano yang nyanyi lagu Siko Bagi Dua itu kalau ndak naik tekan sama-sama. Nah itu. Aku laju hafal Pak lagu itu Pak. Ya. Minta maaf karena kita ini sudah berada di dunia yang macam-macam. Ya, inilah kita. Ini sajalah Pak Kades, mohon maaf. Pak Yusen minta maaf laju ngucai kamu tadi. Wah Haji Lukman minta maaf banyak-banyak. Ibu-ibu, inilah yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa nanti untuk Bapak Muhammad Syafi'i. Tapi ingat, bukan cuma untuk dia baik, tapi juga untuk wong tua kita, dulur-dulur kita yang mendahului kita. Jangan takut ngomong amin, karena satu saat waktu kita mati, kita juga perlu doa wong lain. Ya. Karena kadang-kadang dalam satu majelis aminnya tak tulus. Min, 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 min. Ada O-nya pula. Nah, kenapa? Nak nyuruh pemimpin doa tadi cepat. Ya, sedangkan kita ini diundang untuk berdoa. Maka inilah intinya. Adapun makanan ini hiburan. Ada alhamdulillah. Dak katik kita tanya. Nah, itu yang paling penting. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Engkau maha menyaksikan kami ya Allah. Maka saksikanlah kami sebagai keluarga, sebagai keponakan, sebagai tetangga Bapak Muhammad Syafi'i bin Syamil. Kami hadir untuk mendoakan dirinya ya Allah, dan juga mendoakan orang tuanya yang telah mendahuluinya, dan juga orang tua kami ya Allah. Ampuni mereka semua ya Allah. Ampuni mereka semua ya Allah. Sedikit apapun amalan ibadah mereka, terima ya Allah. Terima dan jadikanlah penghapus dosa-dosa mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikan kubur mereka sebagai taman surga darimu ya Allah. Jangan kau jadikan kubur mereka bagian daripada lubang api nerakamu ya Allah. Ya Allah, kami membaca Yasin, kami membaca tahlil, bersolawat, bertahmid, bertasbih. Selain itu jadikan pahala bagi kami dan juga penenang hati kami ya Allah. Kami minta mudah-mudahan hadiahnya juga Engkau kirimkan buat mereka ya Allah. Terkhusus Bapak Muhammad Syafi'i. Ya Allah, makanan yang disajikan mudah-mudahan menjadi sedekah atas nama Bapak Muhammad Syafi'i Engkau terima ya Allah. Ya Allah, kami juga berdoa buat keluarga besar Bapak Muhammad Syafi'i, mudah-mudahan diberikan ketabahan, diberikan kesabaran ya Allah, dilupakan atas musibah ini dan diingatkan dengan kegembiraan yang berikutnya akan datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, kami yang hadir di sini satu saat kami sadar satu saat kami akan seperti Bapak Muhammad Syafi'i ya Allah. Orang akan berbondong-bondong memandikan kami, mengkafani kami ya Allah, mensolati kami dan mengkubur kami ya Allah. Sebelum kematian itu datang ya Allah,
berikan kami cahaya, berikan kami kesempatan untuk bertaubat ya Allah, memperbaiki diri kami ya Allah, terutama urusan sholat kami ya Allah. Jadikan kami orang yang diberikan kemudahan untuk melaksanakan sholat ya Allah. Ya Allah, buang kesombongan, keegoisan dalam diri kami ya Allah. Setiap kali kami ingin sholat, jauhkan kami dari bisikan syaitan yang menghalangi kami ya Allah. Ya Allah, tundukkan kami agar hati ini lembut untuk kembali ke jalan-Mu ya Rahman ya Karim. Ya Allah, kami berdoa mudah-mudahan anak-anak kami ya Allah menjadi lebih baik dari kami ya Allah, menjadi lebih semangat ibadah dan rajin ibadah lebih dari kami ya Allah. Jadikanlah mereka anak-anak dan keturunan yang membanggakan kami baik di dunia dan akhirat. Rabbana ya Allah, taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, sebut nama orang tuanya masing-masing, kita kirim Fatihah. Al-Fatihah. Demikian, ada kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong jangan adang kami di jalan, Mbak. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.